Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPR, Betawi, yang kurang ajar, Jakarta Pusat. Ya, masih. Yang saya hormati, pertama, Ketua MPR, Bapak Idatul Wahid, yang alhamdulillah hari ini sudah berkenan untuk tatap muka melalui video Zoom. Dan yang kedua, saya hormati Bapak Haji Ismail sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B yang alhamdulillah berkenan juga untuk bergabung bersama kami dalam acara Milad EBR yang ke-20. Pertama-tama kami panjatkan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita diberikan kesehatan dan kita diberi suatu nikmat kepada Allah untuk kita bisa kami bersama-sama di hari ini yang berbahagia di pagi ini yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya, khususnya kita hari ini pengikut umat Nabi Muhammad dan insya Allah kita istiqomah. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya saya selaku pembawa acara dan juga mewakili EBR Gardu 096 khususnya Bapak Haji Maryadi yang hari ini alhamdulillah ada di tengah-tengah kita, yang posisinya ada di depan di kursi yang khusus untuk ketua. Alhamdulillah susunan acara hari ini adalah sedikit ada sambutan dari Bapak Haji Idatul Wahid, sedikit sepatah dua kata untuk acara Milad EBR ini. Ada suatu kata-kata untuk motivasi kita sebagai ormas yang terlibat penuh untuk membangun Jakarta dan juga Indonesia. Dan juga sambutan untuk Pak Haji Ismail anggota DPRD. Selanjutnya sedikit juga akan ada sambutan dari Ketua Gardu 96. Selanjutnya kita acara adalah tahlil, tahmid, dan doa untuk Jakarta Indonesia bebas dari COVID. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saya serahkan pertama untuk sambutan, mohon maaf, Ketua Gardu 096 Bapak Haji Maryadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'fil jannah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena ridho dan kasih sayangnya kita bisa kumpul di Gardu EBR 09 Mangga Besar Jakarta Pusat. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, sampai kita umat-umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Kepada yang terhormat Bapak Haji
Hidayat Nur Wahid dan Bapak Haji Ismail. Kami pertama-tama ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji sebagai wakil MPR dan anggota DPRD DKI Jakarta. Semoga bapak-bapak semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para keluarganya. Dan juga kami ucapkan semoga PKS, partai yang besar di Jakarta ini, bisa menjadi lebih jaya lagi. Yang kedua, kami mengucapkan kepada seluruh anggota, memang ini anggota nggak bisa hadir semua, Pak. Ya, karena keterbatasan kami nggak bisa ngelawan pemerintah juga. Karena memang dari sananya nggak boleh kumpul-kumpul, ini kami memaksakan. Alhamdulillah segala puji milik Allah, insya Allah kami dilindungi semua dari penyakit yang menakutkan ini. Karena bagaimana juga kami harus taat kepada pemerintah, pada aturan yang ada, Pak. Dan alhamdulillah segala puji milik Allah, ya kami semua diberi kesehatan dalam rangka Milad FBR yang ke-20. Semoga di Milad ini yang sudah 20 tahun ini, sebagaimana usia seorang manusia, di usia 20 tahun itu sudah cukup dewasa. Dan mudah-mudahan FBR semakin dewasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu saja sambutan dari kami sebagai Ketua Gardu 096 Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Haji Nur Wahid dan Bapak Haji Ismail. Semoga amal-amal bapak-bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ladang pahala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Betawi, Betawi, MPR yang kurang ajar, saya bertabek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua Gardu Bapak Haji Maryadi. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Haji Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR RI Indonesia. Sedikit bujangan untuk kita atau masukan-masukan kita sebagai ormas yang sudah 20 tahun berdiri di DKI Jakarta se-Jabotabek. Semoga ada arah-arahan buat kami untuk kita lebih maju ke depan. Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Haji Hidayat Nur Wahid. Terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar dari FBR yang saya hormati, Bang kita Bapak Haji Maryadi, Ketua FBR Gardu 096 Mangga Besar di Kecamatan Sawah Besar yang saya hormati, serta seluruh keluarga besar FBR sekali lagi yang semuanya saya hormati, yang berbahagia hari ini memperingati hari ulang tahun yang ke-20 ya Bang ya Bapak ya. Masih seger banget gitu, alhamdulillah. Yang saya hormati Ustadz Haji Ismail, anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati. Dan saya sesungguhnya juga hadir sebagai anggota DPR nih Bang Maryadi, karena saya anggota DPR dari Dapil Jakarta 2, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sekalipun saya nggak tahu dulu FBR nyoblos saya atau enggak gitu. Jadi saya yakin nggak nyoblos Bang ya, saya nggak merasa sakit sih, kalau dicoblos kan sakit ya. Jadi, terima kasih sekali lagi, saya sebagai anggota DPR dari Dapil Jakarta 1, Jakarta 2 maksud saya. Sekarang sedang menyelenggarakan reses, bertemu kembali dengan sahabat-sahabat semuanya. Tadi malam juga dengan kita tahlilan untuk mendoakan sahabat-sahabat kita semuanya yang wafat karena COVID maupun yang sakit supaya sembuh dan supaya Jakarta bebas daripada COVID. Bertemu dengan acara besar pada pagi hari ini bersama dengan FBR, mendoakan agar Jakarta bebas COVID dan mensyukuri karunia Allah bagi FBR yang berulang tahun yang ke-20. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik.
Wassallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim salatan tunji biha min jami'i al-qurab min jami'il masaib. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama, kita tentu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah dalam kondisi apapun FBR dan kita di Jakarta, di Indonesia, antara ormas Islam seperti FBR atau antara ormas seperti FBR dengan partai-partai Islam seperti PKS, antara kita semuanya oleh Allah tetap bisa dimudahkan, bisa bersilaturahim. Untuk mudah-mudahan dari silaturahim ini berlanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita akan bertambah, kemampuan kita akan bertambah, dan silatul amali, koordinasi, kerjasama di antara kita semuanya juga akan semakin bertambah. Saya kira inilah salah satu hikmah dari kita berada di Indonesia sebagai umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sangat dianjurkan, sangat diajarkan untuk mengembangkan sikap hidup yang gotong royong, sikap hidup yang saling dukung-mendukung, sikap hidup yang saling bersilaturahim, menegakkan sunnahnya Rasulullah SAW dalam menjaga jamaah kita sebagai warga di DKI, warga Betawi, warga Jakarta, warga Indonesia, supaya kita bisa tetap bersatu padu mengatasi seluruh tantangan apapun, apakah yang terlihat seperti masalah narkoba, masalah miras, maupun yang tidak terlihat seperti masalah COVID-19 ini. Yang kedua tentu saya harus sampaikan jazakumullah khairan dan terima kasih kepada Bang Haji Maryadi serta keluarga besar FBR di Jabodetabek dan dalam konteks ini di FBR Gardu 096 yang telah berkenan menerima kami bersilaturahim, kemudian mendengarkan aspirasi dari Bapak dan rekan-rekan semuanya, dan juga mendengarkan aspirasi dari kami, begitu ya. Karena salah satu daripada makna penting kita berada di Jakarta dalam konteks sekarang ini adalah kita berada dalam konteks ya demokrasi. Demokrasi inilah yang kemudian membuat kita memilih gubernur maupun memilih presiden. Kalau tadi Bang Maryadi menyampaikan bahwa kita tidak bisa melawan pemerintah, sesungguhnya memang kalau pemerintah itu pilihan kita dan pemerintah itu baik ya, kita tidak melawan kan ya, Mbak. Kita akan mendukung kalau pemerintah itu baik. Kalau pemerintah menganjurkan kepada yang ma'ruf, kita tentu mendukung yang ma'ruf. Tapi kalau ada yang menyimpang, ya kita koreksi yang mungkar itu supaya tidak menjadi mungkar. Tapi tentu saja mengkoreksinya tidak dengan melawan dalam tanda kutip memang. Mengkoreksinya dengan nasihat, dengan memberikan masukan, memberikan alternatif, ataupun juga memberikan dalam tanda kutip kritik secara langsung, maupun juga melalui para wakil di DPR maupun juga di DPRD. Tapi dalam konteks ini juga kita tahu bahwa pemerintah dan apalagi Pemprov DKI memang sangat-sangat peduli begitu ya, dan sangat-sangat bekerja keras agar kita semuanya bebas daripada COVID-19. Karena memang faktanya COVID-19 ini memang benar-benar ada. Sahabat-sahabat kami di DPRD DKI dari Jakarta Pusat saja, dari PKS itu sudah 2 yang wafat gara-gara COVID-19. Yang terkena COVID-19 banyak banget, di DPR juga banyak, di DPRD juga banyak, di DPR anggota PKS yang kena COVID-19 wafat juga ada, bahkan beliau dokter, jagoan mengobati, tapi juga Allah takdirkan wafat karena COVID-19. Kemarin malah ada seorang guru besar, salah satu perguruan pencaksilat nasional yang sangat terkenal, masih juga muda, wafat kena COVID-19 gitu. Jadi ya beginilah, jadi faktanya COVID-19 ini tidak membeda-bedakan apapun latar belakang umur, latar belakang suku, latar belakang agama, bahkan keahlian pencaksilat pun guru besar ini juga wafat karena COVID-19. Bahkan ada juga profesor, doktor yang spesialis dalam bidang kesehatan, bahkan petugas di Bio Farma yang beliau ketua yang meneliti tentang virus COVID-19 ini, beliau wafat karena COVID-19. Jadi ya inilah kondisinya. Tentu kita sekali lagi posisi kita adalah selama adalah kebaikan dan itu difatwakan oleh para ulama-ulama kita di NU, di Muhammadiyah, di MUI, bahkan fatwa ulama di Al-Azhar, di Mesir, ya, di Saudi Arabia, di Turki, di Malaysia, di Pakistan, di mana saja kalau fatwa mereka ternyata sama, yaitu bahwa kita diperintahkan untuk ikhtiar
ikhtiar maksimal untuk menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan keluarga kita, menjaga kehidupan lingkungan kita, menjaga kehidupan provinsi kita, warga kita, Indonesia kita. Salah satu di antaranya adalah melalui prokes dan juga melalui vaksinasi dan melalui tindakan-tindakan yang dibenarkan oleh kedokteran dan dibenarkan oleh agama. Kalau di dalam agama itu Bang ada satu kaidah yang mengatakan bahwa al-amru bisyai'i amrun biwasaili. Kalau kita diperintahkan untuk hidup yang sehat, maka cara untuk sehat pun juga diperintahkan. Kalau kita diperintahkan melakukan kewajiban untuk menghadirkan ketertiban, menghadirkan kebersihan, menghadirkan kebaikan, maka yang namanya sarana untuk itu juga menjadi sesuatu yang wajib. Nah, sarana untuk itu tentu diantaranya adalah kalau kita juga selamat dari COVID-19. Nah, bagaimana kita mau menghadirkan Jakarta yang sehat dan yang baik, kalau kita aja malah sakit, kena COVID-19, gimana kerjanya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan Betawi. Kalau kita juga kena COVID-19, ya alih-alih kita menyelamatkan, kita yang harus diselamatkan. Jadi karenanya ini adalah sebuah kondisi yang saya kira penting untuk kita dudukkan dengan baik, gitu ya. Dan kami di DPRD, Ismail nanti akan menyampaikan, dan kami di DPR sangat siap untuk bersamai warga Jakarta, warga FBR, maupun juga kawan-kawan yang lain, untuk kemudian kita bersama-sama berkontribusi membantu bangsa, membantu negara, membantu pemerintah, membantu para ulama, membantu para habaib, supaya semuanya terbebas daripada COVID-19. Kami alhamdulillah di DPR sejak dari awal sekali sudah sangat-sangat mendukung agar Indonesia bebas daripada COVID-19. Bahkan waktu itu kami memotong gaji daripada anggota DPR untuk disumbangkan bagi pelayanan masyarakat untuk bebas atau terbantu dari masalah COVID-19. Ada yang kemudian diwujudkan dalam bentuk APD, ada diwujudkan dalam bentuk masker atau disinfektanisasi, ada yang diwujudkan dalam bentuk cash, uang, ada yang diwujudkan dalam bentuk sembako, begitu ya. Ada juga kawan-kawan nanti kemudian menghadirkan ambulan, membuat relawan untuk membantu masyarakat yang terkena COVID-19, dan yang isoman pun kami juga membantu mereka, mendatangi mereka, membantu dengan sembako, maupun juga menghubungkan dengan rumah sakit, menghubungkan dengan para dokter. Kami PKS sangat concern begitu ya, untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan negara, menyelamatkan para ulama, para habaib, warga Betawi, dan lain sebagainya dari COVID-19 ini. Malah kami juga mengusulkan ketika kemarin kan agak berat ya, rumah sakit kita hampir semuanya sudah over, sehingga kami mengusulkan udah kalau begitu DPR dipakai saja untuk menjadi rumah sakit darurat supaya kemudian bisa terbantu. Ketika kemarin juga ramai lagi tentang masalah untuk isoman, kita mengusulkan sudahlah pakai saja fasilitas DPR, baik itu yang ada di Kopo maupun bahkan di gedung Nusantara 4, Nusantara 5 itu bisa dialihfungsikan untuk menjadi isolasi mandiri gratis, bahkan bagi warga, termasuk juga warga-warga dari FBR bila memerlukan. Jadi sekali lagi, kami sangat mendukung kegiatan FBR untuk mendoakan agar Indonesia bebas dari COVID-19, Jakarta bebas dari COVID-19. Dan memang salah satu di antaranya, kalau menurut saya, selain daripada doa, yang penting untuk selalu kita lakukan, karena kita adalah manusia Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita Muslim ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat meyakini tentang kekuatan doa, la yaruddu al-qadha'a illa ad-du'a, gitu ya, bahkan doa juga silahul mukmin. Tapi dan PKS juga terus melakukan itu, karenanya di tingkat nasional kita selenggarakan istighotsah nasional ya untuk menyelamatkan Indonesia. Di DKI juga diselenggarakan ya. Tadi malam Jakarta Pusat juga menyelenggarakan, sebelumnya Jakarta Selatan juga menyelenggarakan. Karena kami sangat meyakini bahwa seluruh upaya harus dilakukan, baik upaya yang bersifat manusiawi, sosiologis gitu, berobat dan lain sebagainya, tapi juga upaya yang bersifat ilahi, yang bersifat spiritual, itu juga harus kita lakukan karena memang kita adalah warga Indonesia
yang berketuhanan Yang Maha Esa, kita umat Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk ud'uni astajib lakum, dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk juga berdoa, dan bahkan Rasulullah memberikan begitu banyak contoh-contoh doa yang penting untuk dibaca, solawat yang penting untuk kita lakukan. Para ulama kita juga mengajarkan hal yang demikian. Jadi itulah yang kami lakukan, dan saya yakin juga itu bertemu dengan apa yang menjadi kepedulian dari FBR. Saya yakin FBR bukan hanya akan mendoakan nanti begitu ya untuk Jakarta bebas dari COVID-19, saya yakin juga sudah turun ke lapangan, membantu Satpol PP bersama dengan Satpol PP, membantu pemerintah, membantu ormas-ormas, membantu para habaib, membantu para ulama, dan PKS siap untuk membersamai rekan-rekan dari FBR gitu, atau relawan-relawan PKS juga siap insya Allah. Untuk kemudian apakah memberikan penyuluhan bagi warga atau mengingatkan warga, maupun juga menyemangati warga gitu ya, supaya semuanya betul-betul menghayati masalah ini dan kemudian menjadi bagian daripada solusi terhadap masalah ini. Itu tentang yang kaitannya dengan masalah COVID-19, sahabat-sahabat sekalian, dan sekali lagi saya sampaikan jazakumullah khairan, terima kasih untuk kepeduliannya dengan mendoakan, dengan membantu, dengan berdisiplin, menjadi bagian daripada yang mengatasi masalah COVID-19. Umur yang 20 tahun, saya yakin cukup matang bagi FBR untuk melakukan kinerja, kerjasama dengan seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kehadirannya, untuk menghadirkan pembuktian bahwa memang FBR betul-betul ormas yang sangat-sangat layak untuk eksis, sangat layak untuk mendapatkan kepedulian, bantuan, dukungan, serta kebersamaan, karena FBR memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi warga, apalagi pada saat COVID-19 seperti yang terjadi sekarang ini. Berikutnya rekan-rekan sekalian, saya yakin juga bahwa FBR pasti terkait juga dengan para ulama dan juga terkait dengan para habaib. Pasti FBR juga mencintai ulama dan mencintai habaib. Disitulah juga kami di PKS juga sangat mencintai para ulama, para habaib, dan bahkan kami sedang memperjuangkan suatu rancangan undang-undang untuk melindungi para ulama, para habaib, tokoh-tokoh agama dari agama apapun, supaya tidak terjadi kejahatan-kejahatan yang melecehkan mereka, melecehkan agama. Sebab kalau agama dilecehkan, ulama dilecehkan, habaib dilecehkan, maka kita khawatir terus Indonesia ini mau jadi apa? Indonesia kita ini menegaskan sebagai negara Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Mestinya kalau kita berketuhanan Yang Maha Esa, ya agama dihormati, Tuhan Allah SWT dihormati, para habaib dihormati, tidak kemudian malah dihadirkan tindakan-tindakan yang membawa kepada dalam tanda kutip pelecehan, penghinaan, tidak menghormati. Apalagi sampai kejadian kemarin di Labuan Batu Utara, di Sumatera Utara, seorang ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Labuan Batu Utara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di sana, diberlakukan dengan cara yang sangat biadab, sangat sadis. Beliau dibunuh, dianiaya, tangannya ditebas, lehernya ditebas. Beliau syahid, saya yakin. Hanya karena yang bersangkutan ini bekerja di kebunnya kiai kita ini, ketua MUI ini. Tapi dia kedapatan mencuri kelapa sawit. Diingatkan oleh Pak Kiai ketua MUI ini agar tidak mencuri. Karena tentu ya namanya mencuri pastilah bukan hanya melanggar hukum, tapi itu kan juga bentuk tidak moral dan bentuk tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat, yang kemudian tidak menghadirkan hal yang membawa kepada maslahat. Dinasihati baik-baik. Bukannya terima kasih, malah dia pulang ke rumahnya, mengasah parangnya, dan kemudian esok harinya tadi menebas tangan dan menebas leher, dan wafatlah kiai kita. Nah, ini yang semacam ini tidak boleh terjadi di negara Pancasila, di negara berketuhanan Yang Maha Esa. Dan apalagi baru 2 hari yang lalu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam ulang tahun dengan MUI menyampaikan permintaannya, permohonannya agar para ulama terlibat lebih kuat lagi, lebih fokus lagi di dalam membantu negara mengatasi masalah COVID-19. Nah, malah kejadiannya di Labuan Batu Utara, ulama malah dibegitukan dengan amat sangat
biadab. Nah, ini semuanya harus dihentikan. Saya apresiasi dengan kepolisian di Labuan Batu Utara yang telah menangkap penjahat ini, dan saya berharap keadilan harus ditegakkan, ya, dihukum yang terberat karena di situ ada unsur kesengajaan gitu, ada unsur direncanakan, maka hukuman terberat sampai hukuman mati pun menurut saya layak untuk diberlakukan kepada penjahat semacam ini. Nah, agar kemudian ini bisa kita atasi, Indonesia memerlukan rujukan hukum yang memungkinkan untuk kemudian ulama dan para tokoh agama dari agama apapun dilindungi ketika mereka melaksanakan fungsi ajaran agama, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya itu. Karenanya kami menyiapkan suatu rancangan undang-undang, namanya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Alhamdulillah ini sudah disepakati masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas. Nah, kami mohon dukungan juga dan mohon doa juga dari rekan-rekan dari FBR agar rancangan undang-undang ini segera bisa disahkan di DPR, supaya dengan cara itu maka kita mempunyai payung hukum yang semakin kuat untuk menghadirkan perlindungan bagi para ulama, bagi tokoh-tokoh agama, bagi simbol-simbol agama, masjid, Al-Quran, Rasulullah, dan lain sebagainya, begitu ya. Supaya dengan cara itu maka Indonesia diberkahi oleh Allah karena ulamanya terlindungi, tokoh agamanya dilindungi, agamanya dilindungi, tidak dilecehkan. Supaya dengan keberkahan ini maka berkahnya juga umat beragama di Indonesia semakin guyup, semakin rukun, semakin bisa menaati aturan, semakin bisa menaati aturan perundangan, supaya tidak melakukan tindakan kriminal, supaya tidak ada lagi. Bisa kita bayangkan kalau ulama saja dibegitukan begitu. Bagaimana dengan yang lain-lain? Tentu kita tidak ingin kemudian terjadi hukum rimba di Indonesia ini. Karena sekali lagi di satu pihak saya mengingatkan agar penegak hukum menuntut dan menjatuhkan hukum yang terberat sampai hukuman mati sekalipun kepada penjahat ini. Dan nomor dua, mudah-mudahan rancangan undang-undang tentang perlindungan ulama itu segera bisa, perlindungan tokoh agama itu segera bisa disahkan, supaya dengan demikian maka kita hidup di Indonesia betul-betul di negara hukum, bukan hukum rimba yang semau gue dan melakukan tindakan begitu biadab bahkan terhadap para tokoh agama, termasuk yang terjadi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia di Labuan Batu Utara itu. Rekan-rekan sekalian, tentu FBR dan kita semuanya di Jakarta di sini penting untuk kemudian sebelum rancangan undang-undang ini ada, maksudnya sebelum rancangan undang-undang jadi undang-undang, penting juga untuk terus mengokohkan kebersamaan, ya, silaturahim di antara kita, kemudian kebersamaan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama maupun juga siapapun yang berkomitmen untuk memajukan Jakarta, menyelamatkan Jakarta dari COVID-19, dan kemudian karenanya bisa menghadirkan kontribusi maksimal. Umur kita, umur FBR sudah 20 tahun, ini kakak adik dengan PKS ya. Kalau PKS umurnya sekarang sudah, kalau ukurannya dengan PK maka 19 tahun kita. Jadi kalau umurnya dengan PKS ya 19 tahun. Kalau ukurannya dengan PK, umur kami sudah 22 tahun. Jadi kakak adik lah sama FBR gitu. Dan mudah-mudahan kakak adik ini betul-betul akan bisa menjadi jaringan silaturahim persaudaraan yang baik antara kakak dan antara adik begitu ya, atau antara kita semuanya sebagai sesama warga di Jakarta, untuk kemudian kita bisa menghadirkan kemaslahatan terbesar bagi bangsa dan bagi negara. Kami di PKS, di DPR dan di DPRD, setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat membuka yang kami sebut sebagai hari aspirasi. Pada saat itu dipersilahkan siapapun boleh datang untuk menyampaikan aspirasinya untuk kami perjuangkan kepada mitra kami di pemerintah. Kalau terkait dengan masalah agama, ya dengan kami di Komisi 8. Kalau terkait dengan masalah sosial, juga Komisi 8. Kalau terkait dengan masalah hukum, di Komisi 3. Kalau terkait dengan masalah pemerintahan daerah, di Komisi 2. Kalau terkait dengan masalah kesehatan, di Komisi 9. Terkait dengan masalah pendidikan, Komisi 10. Kalau masalah keuangan, Komisi 11. Jadi kami akan menghubungkan, misalnya rekan-rekan FBR berkenan untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi ke DPR atau DPRD, silahkan saja. Sekarang karena COVID-19 maka kami menyelenggarakannya melalui Zoom seperti ini, melalui daring. Jadi boleh saja rekan-rekan kalau akan menyampaikan aspirasinya secara Zoom boleh ke DPR. Kalau masalahnya terkait dengan DKI maka dengan Pak Ismail atau kawan-kawannya Pak Ismail yang nanti akan bisa dikoordinasikan oleh beliau di DPRD, nanti beliau akan menyampaikan juga. Tapi kalau urusannya dengan masalah kebijakan nasional seperti tadi tentang RUU
perlindungan tokoh agama misalnya, FBR akan memberikan dukungan misalnya, boleh saja disampaikan pada kami, nanti diatur melalui Pak Rahman untuk kemudian bisa dipertemukan. Kalau nanti misalnya urusannya terkait dengan masalah keamanan, hukum, yaitu di Komisi 3. Nanti bisa kita pertemukan dengan kawan-kawan kita di Komisi 3. Di sana juga ada Pak Adang Darojatun, mantan Wakapolri yang dulu pernah menjadi calon gubernur di DKI dari PKS. Begitu seterusnya. Jadi sekali lagi, saya sangat bersyukur dengan silaturahim ini, Bang Haji Ismail dan kawan-kawan keluarga besar daripada FBR di Gardu 096. Mudah-mudahan akan berlanjut silaturahim ini menjadi silatul ilmi, menjadi silatul amali, dan kalau belum selesai atau banyak hal yang nanti akan disampaikan lagi, kami siap melalui aspirasi tadi pada hari Selasa atau hari Jumat bisa diatur melalui kegiatan Zoom seperti siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Bang Haji Maryadi. Selamat untuk FBR dengan ulang tahunnya yang ke-20. Barakallahu fikum wa baraka fi FBR kum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kepada Bapak Idzatul Wahid yang sudah memberikan suatu gambaran tentang keadaan Indonesia dan juga memberikan suatu arahan-arahan kepada kami. Betawi, FBR, Jakarta Pusat, Pak Hidayat, Jakarta Pusat itu direbut sama FBR. Indonesia rebut dong PKS hari ini untuk kedepannya. Ya, langsung sambutan ke Bang Haji Ismail. Biasa sapaan saya. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Bang Haji Ismail. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid MA, Wakil Ketua MPR RI dan juga anggota DPR RI Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Yang saya hormati Ketua FBR Gardu 096 Magabesar, Bang Haji Maryadi, guru saya, abang saya, sahabat saya, dengan keluarga besar FBR Gardu 096. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas segala nikmatnya kita pada pagi menjelang siang ini bisa bersilaturahim melalui online dalam memperingati milad FBR yang ke-20. Di kesempatan ini izinkan saya untuk mengucapkan barakallah fi umrik, ya, yang 20 usia yang menunjukkan kematangan. Semoga seluruh elemen FBR semakin solid dan bisa memberikan kontribusi terbaik untuk DKI khususnya. Ini kalau orang Betawi bilang, kalau udah hujan nggak perlu gerimis. Ya, kalau Ustadz Dr. Hidayat sudah memberikan wejangan, nggak perlu lagi Ismail. Gitu. Tapi saya akan coba manfaatkan sebagaimana tadi telah diamanahkan oleh Ustadz Dr. Hidayat untuk bisa sharing tentang kedekaian. Ya, pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kasus COVID ini, DKI per 27 Juli kemarin itu kasus yang terkonfirmasi adalah 78.000 kasus. Yang sembuh 73.000. Kemudian yang wafat ada sekitar 1.300. Ya. Angkanya tinggi tetapi relatif terkontrol, ya. Dan alhamdulillah dengan upaya yang maksimal dari Pemprov DKI untuk melakukan PPKM dan juga vaksinasi sendiri saat ini sudah 70%-an
Ya, target herd immunity, kekebalan komunal itu adalah 80%. Makanya tidak heran saat ini sedang digesa di setiap kelurahan, ya, ada menempati sekolah-sekolah, itu dilakukan vaksinasi massal. Ya, tujuannya adalah untuk mencapai tadi. Kenapa ini penting? Karena sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid, ini adalah upaya manusiawi kita di dalam menjaga keselamatan dari wabah yang menyebar ke seluruh dunia ini. Karena kita tidak boleh berpasrah, ya ini udah takdir Allah dan sebagainya, bukan. Tetapi yang dituntut di sini adalah sejauh mana upaya manusiawi kita. Nah, upaya manusiawi kita secara kolektif, salah satunya tadi saya sampaikan, adalah dengan kita sama-sama saling mengajak ya untuk menjaga protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi yang telah difasilitasi oleh Pemprov DKI. Ini penting. Mengingat dengan berbekal vaksinasi yang sudah maksimal nanti diharapkan tercipta kekebalan komunal, ya, sehingga penyebaran virus ini bisa kita tekan, bisa kita kendalikan. Kalau penyebaran virus ini bisa kita kendalikan, insya Allah pergerakan perekonomian kita, aktivitas ibadah kita secara berjamaah dan sebagainya, secara bertahap bisa kita berangsur menuju normal, ya seperti itu. Karena hubungan antara kita mengoptimalkan prokes dengan pergerakan perekonomian itu berbanding lurus. Jadi semakin kita menjaga protokol kesehatan, kita mengoptimalkan vaksinasi, insya Allah kasus akan turun. Ketika kasus turun, maka secara bertahap Pemprov akan melonggarkan aktivitas perekonomian, tentu dengan menjaga prokes. Ya, nah ketika sudah dilonggarkan, perekonomian akan bergerak terus seperti ini. Rumusnya seperti itu, insya Allah. Ya, jadi ketika saat ini memang dikeluhkan oleh banyak masyarakat, bagaimana ini nasib dapur kami dan sebagainya, rumusnya tadi, yuk kita sama-sama jaga protokol kesehatan, optimalkan vaksinasi, insya Allah kasusnya ini akan bisa kita tekan, bisa kita kendalikan, sehingga aktivitas untuk perekonomian bisa dilonggarkan, ya seperti itu. Rumusnya ini. Ya. Kemudian yang kedua yang bisa saya sampaikan saat ini di DPRD sedang dilakukan pembahasan mengenai perubahan Perda COVID, ya Perda COVID ini. Karena kemarin ada usulan dari Pemprov untuk penambahan pasal yang sifatnya adalah sanksi, ya, sanksi yang akan diterapkan pada para pelaku pelanggar protokol kesehatan ini, yaitu dengan melibatkan aparatur tertentu, jadi PNS maupun Satpol yang memang ditetapkan sebagai tim penyidik untuk melakukan kegiatan penyidikan seperti itu. Intinya di situ. Namun demikian, fraksi PKS memiliki pandangan agar yang dikedepankan bukan sanksi pidana, ya, karena bagaimanapun ini banyak hal yang harus dipertimbangkan. Dan kita juga mengusulkan agar jangan hanya fokus pada masalah sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, tapi juga harus memuat sanksi terhadap para pelaku usaha yang melakukan penimbunan, ya, oksigen maupun penimbunan obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien. Ya, berapa waktu kemarin ini sulit sekali kita untuk mencari tabung oksigen atau obat-obat yang dibutuhkan oleh pasien. Tabung oksigen yang biasanya harga 800.000, 900.000 itu melejit menjadi 5 juta, 6 juta, itu pun barangnya belum tentu ada. Ya. Nah, ini harus ada sanksi yang tegas seperti itu. Kita mengusulkan. Kemudian juga kita juga memperjuangkan agar selain berbicara tentang sanksi yang terhadap para pelaku pelanggaran
protokol kesehatan, kita mengusulkan yang penimbun tadi, juga kita mengusulkan agar didefinitifkan bentuk-bentuk tunjangan yang diberikan kepada warga ketika mereka menjalani PPKM sesuai dengan levelnya. Saat ini kan dibuat level 1 sampai 4. Ketika masyarakat masuk di level 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 4, maka harus didefinitifkan bentuk tunjangan untuk warga ini. Karena ketaatan warga itu tidaklah mungkin bisa terwujud 100% hanya dengan sanksi pidana. Sementara gejolak perutnya tidak kita perhatikan. Nah, makanya untuk penyeimbangnya ini harus didefinitifkan seperti apa bentuk tunjangannya dan mekanismenya. Sehingga warga ketika diarahkan, diperintahkan untuk taat pada protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya itu, mereka bisa dengan tenang mengikutinya. Ya, karena apa? Sudah ada jaminan terhadap masalah perekonomian mereka, ya, dapur mereka dan sebagainya pada rentang waktu tertentu. Ini beberapa hal yang sedang kita perjuangkan. Dan terakhir sebagai penutup, saya ingin mengajak ya FBR yang di usianya sudah 20 tahun ini, tentunya juga semakin solid, untuk bersama PKS kita menjadi garda terdepan, ya, mendukung gubernur di dalam mengendalikan COVID-19 di DKI ini, ya, dengan berbagai program, termasuk juga advokasi terhadap warga kita. Saat ini PKS, baik relawan tim siaga COVID ya di level DPRA, DPC maupun DPD, beserta seluruh anggota dewannya, DPR RI maupun DPRD, berjibaku untuk memberikan advokasi sebagaimana tadi telah dipaparkan oleh Ustaz Dr. Hidayat Nur Wahid, yaitu memberikan bantuan yang isoman, kemudian mengadvokasi yang membutuhkan rawatan di rumah sakit atau tabung oksigen atau ambulan dan sebagainya. Yuk, ya, kami mengajak, ya, bergandeng tangan FBR bersama PKS menjadi garda terdepan mendukung gubernur di dalam mengendalikan COVID di DKI. Dengan harapan, ya, dengan kolaborasi seperti ini, DKI akan menjadi contoh di dalam pengendalian COVID-19 terhadap provinsi-provinsi lainnya. Ya, karena epicentrumnya adalah di DKI, maka kita wajib menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan. Biidznillah, insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih kepada Bang Haji Ismail dengan informasinya dan juga nasihat-nasihat untuk kita menjaga prokes untuk kita Jakarta lebih cepat terhindar bersih dari COVID-19. Acara selanjutnya mungkin sebelum tahlil tamid, mungkin dari Ketua Gardu 096, apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau dari anggota-anggota Gardu 096, apakah ini ada pertanyaan dengan tokoh-tokoh yang ada saat ini, mumpung lagi bisa. Bang Haji Ismail adalah Komisi B tentang UMKM. Pak Hidayat Nur Wahid terkait masalah di Komisi 8 ya Bang ya? 8, terkait masalah sosial dan lain-lainnya. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanyakan? Ya, alhamdulillah ini buat Bang Haji Ismail nih. Saya Mariadi ngucapin banyak terima kasih juga buat Pak Hidayat Nur Wahid, Pak Haji. Memang mungkin kalau tadi Pak Haji sempat bilang kita dicolok nggak berasa katanya. Mungkin ya kita memang belum belum ada ketemuan ya dengan Pak Haji Hidayat Nur Wahid. Tapi kalau secara garis bawah, di level bawah, kami ini mendukung. Ya, siapa sih yang nggak mau orang Jakarta ini dipimpin sama orang yang beragama, jadi partai yang beragama gitu loh. Terus juga buat Bang Haji Ismail nih, maksudnya kalau memang bisa ya, nanti saya mau ketemu secara pribadi bagaimana kita ini masalah UMKM sebetulnya.
Kalau masalah prokes, insya Allah kita udah penekanan dari pimpinan pusat. Kalau kita ini mengadakan beginian aja ini harus pakai prokes. Ya mungkin kalau diizin sama lurah nggak diizinin kali. Cuma kita kan milad, wajar lah. Setahun sekali kita ngadain. Dan alhamdulillah boleh ngadain milad, tapi dengan satu catatan pakai prokes. Gitu. Nah menyangkut UMKM, saya pribadi mau sama Bang Haji Ismail, bagaimana caranya supaya bisa kebentuk nih di wilayah sawah besar ini wabil khusus Karanganyar. Ya sekarang ada di sini nih. Banyak potensi-potensi yang ada. Cuman saya pribadi belum bisa ngolahnya gimana caranya untuk bisa mensejahterakan anggota MBR khususnya ya dan umumnya orang yang ada di sini Kecamatan Sawah Besar. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Bang Haji Ismail. Semoga bisa memberikan jawaban yang mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau bagaimana? Bang Haji Ismail, sorry. Gimana Bang Yopi? Ya, langsung aja Bang Haji. Nanti ada keduanya, ada pertanyaan kedua lagi nanti dilanjut lagi. Baik, mohon izin Ustadz Hidayat. Baik, bismillah. Terima kasih Bang Haji Maryadi atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait UMKM, karena memang ini bagian dari kerja di komisi saya, Komisi B, bidang perekonomian, itu ada beberapa opsi yang bisa dilakukan. Saya melihat memang potensi di wilayah Bang Haji ini lumayan bagus. Setahun yang lalu, seingat saya sudah sempat kita ada lirik-lirik pembicaraan, ya, Bang Yopi, Bang Kerok di wilayah situ, ya, yang potensi yang bisa kita kelola, ya. Bentuk opsinya adalah nanti bisa kita usulkan kalau memang ada titik yang bagus, ya, untuk menjadi loksem atau lokbin, ya, lokasi sementara atau lokasi binaan, itu ada bisa. Nah, bagaimana caranya nanti bisa kita obrolin, ya. Nanti saya akan panggil langsung dari Dinas UMKM yang akan memberikan arahan, persyaratannya harus ada berapa pedagang dan sebagainya, tempatnya yang memungkinkan titiknya di mana bisa kita usulkan seperti itu. Kenapa? Karena Pemprov DKI memang sangat mendukung, ya, para pelaku UMKM ini karena sudah teruji, ya, ketika krisis 98, ya, alhamdulillah negeri kita masih tertopang oleh para pelaku usaha UMKM ini. Nah, makanya saat ini itu yang diberikan dukungan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini konkret nih Bang, dan juga teman-teman yang lain, ya. Kalau yang belum dapat bantuan usaha untuk UMKM, kan sekarang pemerintah itu mengucurkan bantuan 1,2 juta, ya. Yang belum dapat bisa silakan daftar. Konkret. Ini nanti linknya saya kasih ke Bang Yopi, ya, via WA. Tinggal daftar, kirim balik ke saya untuk bisa nanti saya dorong untuk mendapatkan bantuan yang 1,2, ya, per orang itu, ya. Nanti tinggal dirapihkan datanya, ya. Persyaratannya nggak terlalu banyak seperti itu. Ini ya angkanya 1,2 bagi kita para pelaku usaha UMKM itu sangat berharga, betul ya? Ya, paling tidak ini adalah bentuk perhatian dari Pemprov untuk kita para pelaku UMKM ini. Jadi itu dua yang bisa saya sampaikan untuk menanggapi masukan dari Bang Haji Maryadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Semoga teman-teman EBR memahami hal-hal yang menjadikan arahan Bang Haji terkait masalah bantuan usaha 1,2 dan juga loksem. Dan teman-teman mulai hari ini melirik, mengamati mana titik-titik yang menjadi untuk kita bina jadi loksem. Semoga Bang Haji Ismail tetap peduli untuk warga Jakarta Pusat dan terus berlanjut sampai berikutnya Bang Haji.
Siap. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hidayatul Wahid yang sudah berkenan waktunya, dan juga Bang Haji Ismail yang juga berkenan dengan waktu. Semoga semua menjadi amal ibadah untuk kita bersama, dan juga semua bisa menjadi manfaat buat kita apa-apa yang diarahkan oleh kedua tokoh kita, dan semoga bisa menjadikan tanggung jawab kita bersama, dan juga arahan-arahan yang sudah kita dengar, mari kita manfaatkan yang bisa kita manfaatkan. Ya, mungkin langsung aja kita, semoga Bang Haji Pak Hidayatul Wahid dan juga Bang Haji Ismail masih berkenan untuk ikut doa bersama tahlil tahmid yang dipimpin oleh Bang Haji Maryadi sebagai pelaku Ketua Gardu EBR 096. Waktu dan tempat dipersilakan. Insyaallah kita doa sebentar ya, tahlil tahmid. Ya, lanjut. Insyaallah ikut. Ila hardi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullah ya arhamar rahimin ya awalil akhir, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'imin, hamdan majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ijlalik. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lajitan halu bihi luqatan farjubih wa tuqda bihi lawaiz wa tunalu bihi raqaib wa utmatimi wa istasqal gamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafatin. Rabbik billi wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa bil jasadi. Ziyadatan bil ilmi. Barakatan fi rizqi. Batan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangi, lapangi alam kubur, ya Allah, Bapak Jibril Muhir, ya Allah, terima amal ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kesehatan buat kami semua di sini, ya Allah, ya Allah, Jali wal Ikram, beri kesehatan pemimpin kami, ya Allah, wabil khusus, ya Allah, Bapak Haji Hidayatul Wahid, ya Allah, dengan Bapak Haji, ya Allah, beri kesehatan buat keluarganya, ya Allah, pelihara orang zalim, ya Allah, mudahkan urusannya, ya Allah, kami ya Allah, ya Allah, Ikram ya Allah, sayangi kami semua di sini ya Allah, ya Allah, hanya kepada kami mohon ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah, mudahkanlah seluruh urusan anggota MPR ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikan keselamatan buat negara kami ya Allah, ya Allah, angkat kami dari penyakit ya Allah, ya Allah, angkatlah derajat kami ya Allah, angkatlah derajat kedua orang tua kami ya Allah. Angkatlah derajat para pemimpin kami ya Allah, yang di mana ya Allah Engkau telah mengetahui hatinya ya Allah. Jikalau pemimpin kami busuk ya Allah musnahkan ya Allah. Jikalau pemimpin kami baik ya Allah, berikan dia kesehatan ya Allah, berikan dia kemudahan ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, hanya kepada kami mohon ya Allah, hanya kepada kami meminta ya Allah, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang ajar, sejak bertabik. Terima kasih Bapak Haji Hidayatul Wahid dan Bapak Haji Ismail
Semoga bapak-bapak semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Juga keluarganya dijaga dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat jolim kepada bapak-bapak semua. Amin. Semoga bapak-bapak mendapatkan hidayah. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak. Terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.